Here we need cooperation and understanding, even within these walls. And with us. Assalamualaikum. Yo, selamat datang kembali di Yo Story, tempatnya nonton storytelling movie. Di video ini, Yo Story akan membahas film Undisputed. Film ini dirilis pada tahun 2002. Undisputed sendiri memiliki 4 sequel film. Sequel pertama berlatar di penjara, mengisahkan kedua juara yang bersaing untuk mempertahankan kehormatannya. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share videonya. Oke, daripada berlama lagi, yuk kita langsung ke ceritanya. Di California, terdapat sebuah penjara yang bernama Sweetwater. Di sini, setiap 6 bulan sekali akan diadakan pertandingan tinju, dan para pemain juga penontonnya adalah para tahanan penjara tersebut. Diiringi dengan musik rap untuk menyambut pertarungan berikutnya. Si kolor hijau yaitu Per Panjang dengan rekor 8 kali menang dan tak pernah kalah, masuk penjara atas tuduhan penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Dari sudut lawan, si kolor merah Monroe Hacen dengan rekor 67 kali menang dan tak pernah kalah, masuk sel dengan tuduhan pembunuhan. Si Monroe ini yang nantinya akan jadi tokoh utamanya. Adu pukul pun saling dilepaskan oleh kedua napi tersebut. Meskipun badan si Monroe lebih kecil, pengalaman adalah guru terbaik. Belum setengah ronde, Per Panjang berhasil dijatuhkan oleh Monroe. Karena malu dengan badannya, Per Panjang akhirnya berdiri untuk memberi pelajaran pada Monroe. Namun naas, Monroe sangat lincah dan menjadikan Per Panjang sebagai samsak. Pukul kiri, pukul kanan, tak lupa perkatnya, pukul wajah juga bertubi-tubi, dan akhirnya Per Panjang ke knockout. Pengalaman memang tak mengkhianati hasil, Monroe menang dengan 1 ronde. Di penjara lain, ternyata seorang petinju kelas berat juara dunia dijebloskan. Nasibnya kurang baik karena sabuk dan gelarnya juga dilucuti. Dia adalah Josh Eastman Camber. Dia berencana dipindahkan ke Sweetwater karena tingkahnya yang semena-mena. Dalam perjalanannya, dia mengingat masa-masa jayanya ketika memenangkan 46 pertarungan dan hanya 1 kali seri. Dia juga difitnah atas tuduhan memerkosa seseorang. Oleh karena itu, dia dijebloskan. Saat Eastman tiba di Sweetwater, Monroe langsung tahu dari jendela. Monroe merasa Sweetwater mengistimewakan Eastman karena tiba dengan helikopter. Namun, Redback menyemangati Monroe agar tak lupa bahwa Monroe adalah penguasa Sweetwater. Dijelaskan bahwa Sweetwater merupakan penjara dengan kasus kejahatan tinggi, yaitu pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Sweetwater sendiri berjumlah 700 tahanan. Eastman ditempatkan bersama Mingo, tahanan dengan kasus pembajakan dan pembunuhan. Namun Mingo langsung menghormati Eastman karena Eastman langsung memperingati Mingo bahwa dirinya tak suka diajak bicara, dan hanya Eastman sendirilah yang boleh mengajak bicara. Lalu berkunjunglah Ripstein yang merupakan napi veteran penggemar tinju. Dia ke ruang Eastman dan langsung mencaci Eastman bahwa dia tak sebagus prestasinya. Kata Ripstein, Eastman saat bertarung hanya berusaha memukul telak musuh dan tanpa keinginan untuk menghindar. Hal seperti itu tak akan bekerja pada juara tinju penjara, yaitu Monroe. Setelah mencaci, Ripstein pun langsung pergi. Ketika makan, Eastman langsung menghampiri Monroe karena tak terima ada juara tinju di Sweetwater. Tanpa pikir panjang, Eastman langsung menampar Monroe untuk membuktikan siapa juaranya. Para sipir pun langsung mengamankan mereka berdua. Agar masalah tersebut tak bocor sampai keluar, Monroe yang dituduh sebagai pembuat masalah. Oleh karena itu, Monroe dimasukkan ke dalam penjara tunggal. Di aula, Eastman menghampiri Redback yang merupakan teman Monroe. Dia menyuruh Redback untuk memukulnya 1 kali tanpa ada dendam. Namun setelah Redback memukul Eastman, dia membalas pukulan Redback dan hampir membuat Redback pingsan. Dia juga memperingati bahwa hanya ada 1 juara, yaitu si Eastman sendiri. You're not mad, are you?
one champion here. That bitch out of here. Lalu, X-Men bertemu dengan manajernya. Manajernya bertanya kenapa X-Men membuat keributan di penjara. X-Men menjawab, agar semua orang tahu siapa bosnya. X-Men juga tidak peduli akan kehilangan banyak fans. Ya, pokoknya si X-Men ini merasa bahwa dia adalah orang nomor satu. Ya, kayak gitu. Nggak cuma itu, dia juga menghajar salah satu tahanan karena berusaha mendekatinya. Pengacaranya berkata agar X-Men dapat bertingkah baik agar dapat keluar dengan cepat, karena kondisi keuangannya yang saat ini sedang buruk. Hutang pajak negara sebesar 7 juta dolar, gugatan korban yang diperkosa sebesar 75 juta dolar, dan setelah diaudit negara, ternyata memang benar kondisi keuangan X-Men sedang buruk. Satu-satunya jalan bagi X-Men adalah cepat kembali ke dalam ring untuk memperbaiki keuangannya. Di tempat lain, Monroe sedang melamun, di mana dia saat itu menjadi juara yang tak terkalahkan sebelum masuk penjara. Di saat X-Men sendirian, seseorang datang merekrutnya untuk masuk geng Saladin. Bukannya masuk, X-Men malah mengajar semua anggota Saladin. Brother, if you don't join with us, X-Men ditangkap dan diinterogasi oleh kepala sipir. Bukannya mengaku salah, dia malah menjawab itu adalah cara untuk bertahan hidup. Karena si X-Men ini tipe orang yang gak suka dipimpin oleh orang lain. Di tengah kesendiriannya, Monroe kembali mengingat masa lalunya. Kenapa dia berada di penjara? Di malam itu, istrinya selingkuh dengan pria lain. Monroe pun meninju pria tersebut sampai mati. Karena statusnya sebagai petinju, pengadilan menganggap Monroe sebagai mesin pembunuh. Akhirnya, dia juga dijebloskan di penjara seumur hidup. Rifstein yang merupakan penggemar sejati olahraga tinju, menyuruh Joey agar pertarungan kedua juara ini cepat dilaksanakan. Oleh karena itu, dia merencanakan agar kepala sipir dapat berlibur, sehingga pertandingan tinju dapat diatur oleh Rifstein dan Mercer yang merupakan sipir veteran. Langkah pertama yang dilakukan yaitu melepaskan Monroe dari penjara tunggalnya. Free at last, free at last. Rifstein membuat kesepakatan dengan Monroe bahwa jika Monroe menang, dia akan mendapat uang 20%. Namun Monroe menolak karena adiknya sedang menjanda dan menghidupi 3 anaknya sedang dalam kondisi yang krisis. Monroe hanya akan bertarung jika dia mendapat 40%, dan Rifstein pun setuju dengan permintaan Monroe. Sedangkan untuk X-Men, dia akan dibebaskan bila dia mau bertarung melawan Monroe. Keduanya pun giat berlatih. Saat bertemu di tempat mandi, keduanya saling mengingatkan tentang siapa yang akan menjadi juara. Meskipun panas, keduanya mampu bersabar. Saat di aula makan, para tahanan mengetuk gelas bersama-sama, yang artinya mereka kompak untuk membenci X-Men. Karena dia, para tahanan yang dulunya bersahabat, kini dipandang rendah olehnya. Gak ambil pusing, X-Men malah tertawa sambil mengiringi ketukan gelas tahanan. Para tahanan yang kesal mencoba menjarang X-Men, dan akhirnya para sipir menghalonya. Kabar tersebut diketahui oleh kepala sipir dan berencana untuk membatalkan pertandingan mereka. Rifstein pun marah-marah dan ingin bertemu kepala sipir. Setelah bertemu, Rifstein pun berhasil membujuk kepala sipir untuk tidak membatalkan liburannya. 7 hari sebelum bertanding, pihak X-Men menyogok Joey agar X-Men diberikan kemenangan. Namun Joey menolak karena uang yang ditawarkan hanya sedikit. Ya, mengingat X-Men sekarang lagi kere. 6 hari menjelang pertandingan, geng Saladin yang sebelumnya dendam pada X-Men mendatangi Monroe. Dengan tujuan akan meracuni X-Men agar sedikit lemas, supaya Monroe bisa menang dengan mudah. Namun, Monroe akan mematahkan tulang pelaku yang berani melakukan hal tersebut. Karena si Monroe ini punya jiwa yang berani dan adil, dia nggak ingin pertandingan ini dikotori. Hingga tibalah pada malam pertandingan. Jual beli pukulan terjadi. X-Men yang bertubuh besar memang punya power yang kuat. Sedangkan si Monroe ini mengandalkan kecepatan dan kelincahannya. Meskipun X-Men menjatuhkan Monroe di ronde pertama, penonton lebih menjauhkan Monroe.
Di ronde kedua pun, lagi-lagi Monroe kembali dijatuhkan. Kali ini dia sedang nggak baik-baik saja. Di ronde ketiga, Monroe benar-benar dianiaya oleh Iceman, tapi perjuangannya membuahkan hasil. Ketika Iceman fokus menganiaya Monroe, Monroe menunggu celah untuk menembakkan jabnya. Dan boom, telak di wajah Iceman yang membuat sempoyongan. Keadaan pun terbalik. Kini Monroe yang menganiaya Iceman hingga tersungkur. Saat ronde 3 berakhir, si Iceman dengan emosi ingin meneruskan pertandingan, bukannya istirahat. Di ronde keempat, Iceman udah nggak berdaya karena terlanjur emosi. Dia hanya memikirkan menyerang dan tanpa menghindar. Akhirnya, kini dia dijadikan sampah oleh Monroe. Iceman pun tumbang. Akhirnya, Monroe menjadi juara yang tak terkalahkan. Para napi pun bahagia, karena jagoannya yang menjadi juara, bukan si Iceman yang berwatak sombong. Tiga minggu setelah pertandingan, Ripstein meninggal, dan menepati janjinya untuk memberikan uang pertandingan 40% pada Monroe, juga memberikan kebebasan pada Iceman. 11 bulan setelahnya, Iceman kembali bertanding ke dalam ring melawan Montel untuk perebutan gelar juara kelas berat dunia. Pihaknya juga menyangkal bahwa Iceman tidak melakukan pertandingan di dalam penjara. Iceman berhasil menjadi juara dunia pada pertandingan tersebut. Seisi Sweetwater menyaksikan pertandingan Iceman, namun di hati mereka, juara sejatinya adalah Monroe yang tak terkalahkan. Para napi menyuraki Monroe. Monroe hanya tersenyum bahagia di akhir film. Pesan dalam film ini yaitu, di atas langit masih ada langit. Janganlah sombong hanya karena tinggi pangkatmu, karena masih banyak orang lain di luar sana yang lebih baik darimu. Oke, see you in the next video. Wassalamualaikum.